Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 berdasarkan pedoman dari Politeknik Negeri Samarinda, khususnya untuk penulisan tugas akhir bagi taruna jurusan kemaritiman. Nah, di bab-bab sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa hal terkait mulai dari bab 1, bab 2 maupun subbab-subbab di dalamnya, maupun aplikasi-aplikasi maupun hal-hal yang bisa mendukung dalam penulisan tugas akhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 terkait dengan metodologi penelitian dan subbab-subbab di dalamnya. Nah, terlebih dahulu saya perlihatkan pedoman daripada penulisan tugas akhir dan skripsi yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda. Ya, seperti yang terlihat di layar, yang di blog ini adalah buku panduan pembimbingan tugas akhir, di mana di sini ada penjelasan atau pedoman mengenai bab 3 yang terdiri dari beberapa subbab dan anak subbab. Nah, yang dimaksud subbab adalah 3.1, seperti lokasi, definisi operasional, jenis dan sumber data. Kemudian anak subbabnya adalah jenis data, sumber data, populasi, sampel. Nah, jadi itu pertama kali untuk kita pahami bahwa di dalam bab 3 ini ada beberapa, ini sampai 8 subbab ya. Nah, di setiap subbab ini bisa saja ada anak subbabnya lagi. Nah, di sini saya sudah memblok bab 3 ini untuk menjadi pedoman saya menulis bab 3. Jadi, ini bisa menjadi trik dari teman-teman bahwa agar tidak melihat panduannya bolak-balik, kita copy saja sehingga kita sudah punya kerangka bahwa di bab 3 ini hal-hal yang terkait adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa jangan memisahkan bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 di war-war yang berbeda, di dokumen-dokumen yang berbeda agar penulisan daftar pustakanya bisa menggunakan aplikasi. Baik itu Mendeley ataupun Zotero yang selama ini merupakan salah satu materi di dalam pertemuan perkuliahan kita. Nah, langsung saja setelah kita mengcopy pedoman ini, isi dari pedoman ini khususnya untuk bab 3-nya, kita pindahkan ke dalam Word atau kita paste di dalam Word. Nah, di sini saya sudah paste, saya sudah copy paste ke dalam Word. Di bab 3 ini setidaknya terdiri dari beberapa hal ya, beberapa subbab. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah memberikan penjelasan. Yang pertama tentu kita membuat judulnya dulu, bab 3 metodologi penelitian dan masuk ke subbab 1 atau 3.1 yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, di sini cukup jelas ya bahwa yang kita jelaskan di sini adalah terkait dengan lokasi dan waktu penelitian. Ini bisa dibuat menjadi dua subbab, dua anak subbab, 3.1.1 lokasi dan 3.1.2 waktu penelitian. Adapun jika tidak ingin membaginya cukup seperti ini saja. Lokasi penelitian kami bla 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 pada ini. Nah, karena ini adalah bahan kuliah untuk jurusan kemaritiman di mana praktek daratnya itu include dengan lokasi penelitiannya, maka ya tentu di mana peradanya di situ juga dilakukan penelitiannya. Nah, misalnya ini salah satu contohnya. Lokasi penelitian kami yaitu pada kantor Kesia Bandaran dan Operasional Pelabuhan Samarinda. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember. Ini contoh ya, misalnya seperti ini. Ini bisa kalimatnya tidak seperti ini, akan tetapi poin penting di dalam subbab 3.1 ini adalah terkait lokasi dan waktu penelitian. Nah, poin pentingnya atau info utama yang ingin kita sampaikan
di bab 3.1 ini adalah terkait lokasi dan waktu penelitian. Kemudian masuk ke subbab 3.2, di sini ada definisi operasional. Jadi ini adalah judul-judulnya ya. Judul-judul dari bab maupun subbabnya. Kita blok dulu supaya lebih mudah dipahami. Ini yang berdasarkan pedoman dari Polnes tadi. Kita blok dulu untuk lebih memudahkan pemahaman dari kita yang menyaksikan video ini. Nah, ini tadi lokasi ya, cukup jelas. Kemudian lanjut ke definisi operasional atau fokus penelitian. Nah, kalau definisi operasional adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi istilah ini bisa diganti menjadi fokus penelitian kalau kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, salah satu ciri yang utama dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalah sumber data atau jenis datanya maupun metode pengumpulan datanya. Kalau dia penelitian kuantitatif cenderung menggunakan angket, kemudian kalau dia penelitian kualitatif menggunakan wawancara atau daftar wawancara atau pedoman wawancara. Nah, di sini di bab 3.2 ini dijelaskan mengenai definisi operasional atau fokus penelitian. Jadi definisi operasional kalau pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif atau angket sebagai media pengumpulan data. Fokus penelitian digunakan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, di sini di bab ini, di subbab ini kita menjelaskan secara rinci variabel atau indikator yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian kita. Jadi apa-apa yang kita gunakan untuk menguji hasil penelitian kita. Definisi-definisi seperti apa yang kita gunakan untuk menguji, misalnya, contohnya mengenai kita ingin meneliti kualitas pelayanan di KSOP misalnya. Kita ingin melakukan penelitian menganalisis kualitas pelayanan pada KSOP Samarinda, Katnor Kesia Bandaran dan Operasional Pelabuhan Samarinda. Nah, di sini tentu kita membutuhkan hal-hal atau definisi-definisi untuk mengetahui seberapa bagus atau sebagaimana sih keadaan atau kualitas pelayanan yang dilakukan oleh kantor Syah Bandar. Maka di fokus penelitian ini kita memberikan pengertian atau mencantumkan pengertian mengenai definisi-definisi atau fokus penelitian kita. Jadi kita ingin mengetahui kualitas pelayanan pada kantor Syah Bandaran dengan menggunakan indikator ini, responnya pegawainya misalnya, empati pegawainya, keandalan pegawainya, jaminan yang diberikan atau penampilan pegawainya itu. Nah, itu yang kita jelaskan di sini. Nah, jadi misalnya kita menggunakan judul kita misalnya prosedur, ya kita di sini jelaskan apa sih itu prosedur. Poin-poin prosedur itu untuk mengetahui prosedur itu seperti apa. Tahapannya seperti apa prosedur itu. Nah, itu yang kita jelaskan di fokus penelitian atau jika dia penelitian kuantitatif adalah definisi operasional. Kemudian di subbab 3.3 jenis dan sumber data, di sini terbagi atas dua anak subbab, yaitu jenis data dan sumber data. Jadi ini anak subbabnya, jenis data dan sumber data. Nah, di sini di jenis data kita bisa memberikan penjelasan bahwa pendekatan seperti apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Apakah dia pendekatan kualitatif atau dia pendekatan kuantitatif disertai dengan penjelasan bahwa jenis data dalam penelitian kualitatif itu seperti apa atau jenis data pada penelitian kuantitatif itu seperti apa. Kita jelaskan di sini. Nah, tetap kita cantumkan ya sumber referensi yang kita gunakan untuk mencantumkan jenis data itu seperti apa. Misalnya Sugiono 2019. Berarti kita mengutip dari buku Sugiono mengenai pengertian jenis data itu. Kemudian ini juga merupakan gambaran bahwa jenis data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, kita jelaskan di sini bahwa dalam penelitian kita menggunakan jenis data seperti apa.
Kemudian yang kedua terkait dengan sumber data. Nah, setidaknya di sumber data itu hampir semua ahli, hampir semua peneliti sepakat bahwa ada dua jenis sumber data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Nah, sama kita memberikan penjelasan data primer itu adalah apa, data sekunder itu seperti apa, dan kita memberikan penjelasan bahwa penelitian kita data primernya adalah ini, data sekundernya adalah berasal dari ini, atau data primernya berasal dari ini, berdasarkan pendapat ahli tentunya. Nah, sekali lagi, tentu kita harus terus memberikan pengakuan terhadap kutipan yang kita ambil dan mencantumkannya di dalam daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero seperti yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi jangan sampai hanya mengutip dan tidak jelas sumbernya dari mana. Nah, sama dengan di atas ini juga kita juga bisa mengutip pendapat respon itu seperti apa, empati itu seperti apa. Akan tetapi ya tentu kita harus melakukan parafrase atau merubah kalimat tersebut. Nah, akan tetapi untuk pelatihan pada metode mata kuliah ini tidak apa-apa di copy paste mentah dari pendapat-pendapat ahli atau dari mana yang jelas dicantumkan sumbernya seperti ini. Itu poinnya adalah poin utama daripada mata kuliah ini adalah salah satunya adalah memberikan latihan bagaimana mengutip dengan baik dan menghargai hasil karya orang lain dengan mencantumkan namanya bahwa tulisan kita terinspirasi dari si A, si B, dan seterusnya, dan tentu mencantumkannya di daftar pustaka. Jadi jangan sampai ada di daftar pustaka tidak ada di dalam tulisan kita, atau sebaliknya ada di tulisan kita ternyata kita tidak mencantumkannya di daftar pustaka. Itu bisa menjadi untuk saat ini masih dalam mungkin koridor pelanggaran etika. Akan tetapi di perkembangan selanjutnya bisa saja menjadi masuk dalam koridor pelanggaran hukum. Ya. Kemudian selanjutnya subbab 3.4 adalah populasi dan sampel. Itu untuk penelitian kualitatif. Jadi di sini kita menyebutkan atau memberikan pemahaman terhadap pembaca, atau kita memberikan pengertian apa sih itu populasi dan sampel. Nah, kemudian kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, maka kita di subbab ini kita memberikan penjelasan mengenai apa itu informan. Jadi itu salah satu bedanya. Kalau dia penelitian kualitatif, dia tidak punya populasi dan sampel, akan tetapi menggunakan informan. Nah, jadi di sini kita memberikan penjelasan apa itu informan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif. Kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif, maka di sini kita jelaskan adalah populasi dan sampel. Jadi cari pengertian apa itu informan dan apa itu populasi kalau kita menggunakan kuantitatif. Begitu pula dengan selanjutnya adalah tekniknya, teknik pengambilan sampel. Nah, kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, maka di sini adalah teknik penentuan informan. Nah, jadi kita jelaskan beberapa teknik penentuan informan, dan di akhir kalimatnya kita menarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini kami menggunakan teknik penentuan informan sebagai berikut. Begitu pula kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif, kita jelaskan dulu teknik pengambilan sampel itu seperti apa, dan pada penelitian ini kita menggunakan teknik pengambilan sampel, dan kita sudah jelaskan bahwa siapa-siapa sampelnya. Nah, begitu pula di sini teknik informannya. Kita sudah jelaskan informannya siapa, apakah misalnya kepala kantor, pegawai, atau mungkin pengunjung kantor yang dipilih dengan cara seperti apa misalnya. Kita jelaskan di sini. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, kalau dia kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi dijelaskan. Observasi itu seperti apa kita lakukan, mengunjungi kantor KSOP misalnya, mengamati kegiatan pelayanan yang dilakukan, mengamati prosedur kerja dilakukan, kemudian wawancaranya kepada siapa, jelaskan dulu wawancara itu seperti apa, kemudian dijelaskan kita wawancara siapa di sini. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu seperti apa, dokumen-dokumen apa yang kita ambil di dalam proses penelitian kita. Jadi kita bisa mengutip pendapat-pendapat ahli mengenai pengertian observasi, pengertian wawancara, dan pengertian dokumentasi.
Akan tetapi tetap kita cantumkan seperti yang di atas ini. Misalnya kita ambil dari pendapat siapa misalnya. Kemudian selanjutnya kita jelaskan apa itu teknik pengolahan data, kemudian apa itu teknik analisis data. Jadi sama kita mengutip pendapat-pendapat ahli mengenai teknik pengolahan data, kemudian kita tarik kesimpulan bahwa kita menggunakan teknik pengolahan data seperti ini di dalam penelitian kita. Begitu pula dengan reduksi ya, reduksi dan display. Kita jelaskan apa itu teknik analisis data, apa itu reduksi, apa itu display dan verifikasi. Jadi ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi ini adalah beberapa penjelasan untuk menyusun bab 3 dalam mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ya tentu kita perhatikan dulu bab-bab dan subbabnya, kemudian isi-isinya seperti apa. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kita kali ini. Kita bisa berkonsultasi lebih lanjut melalui pertemuan offline ataupun melalui WA jika ada hal-hal yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.